wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syekul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga dengan rahmat Allah senantiasa barokahnya Allah ciprati kepada saya dan kita semuanya. Yang kita banggakan dan kita mohonkan doa selalu kepadanya, beliau yang mulia Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wasantriat, para imam-imam manakib Al-Baghdadi, Jamiah Dzikir Manakib Al-Baghdadi, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, khususnya guru dan orang tua, senantiasa oleh Allah diberikan barokah, sehat, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-programnya. Ilmu-ilmunya beliau melalui dzikir manakib, yang melalui wasilah beliau dan yang kita amalkan ini, semoga bermanfaat dan mendatangkan barokah. Kita semua sama diangkat derajatnya oleh Allah, sama mendapatkan kemuliaan hidup dari Allah fid dunya wal akhirah, dari dunia sehingga akhiratnya Allah. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang paling pertama para alim ulama, para asatidz, para asatijah, wabil khusus malam hari ini hadir di tengah kita orang tua kita semua, yaitu Bapak Kyai Haji Cahria. Tepuk tangan buat beliau. Beliau dari Tanjungan bersama rombongan, alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Semoga beliau beserta seluruh keluarga dan juga jamaah yang dipimpin, seluruh santri wasatriat yang beliau bimbing, ponpes yang beliau pimpin, semoga beliau khususnya keluarganya selalu diberikan barokah, sehat, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan program-program dan di dalam cita-cita perjuangannya. Amin Allahumma. Juga yang saya hormati para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus di sini ada Bapak RT Caca dan juga yang dari seberang, semuanya semoga desa Telaga Jaya yang kita cintai bersama, sebab adanya dzikir manakib di sini di Majelis Dzikir Fathahillah Al-Baghdadi setiap malam Kamis, desa ini ditambahkan rahmat dan barokah oleh Allah. Masyarakatnya pun tambah rahmat, tambah barokah. Kita yang hidup di desa Telaga Jaya semoga selalu di dalam lindungannya Allah, selalu di dalam keselamatan dari Allah, selalu diberikan segala kemudahan di dalam hal apapun, baik di dalam profesi masing-masing, di dalam rumah tangga, dan di dalam segala urusan. Semoga sebab barokah dzikir dan doa lewat manakib istiqomah setiap malam Kamis selalu oleh Allah diberikan segala kemudahan. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah, sholawat serta salam terhatur senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ridho Allah
Sebab barokah kedua orang tua, barokah guru, barokahnya para alim ulama, kita semua masih ditetapkan dan diberikan kekuatan di dalam istiqomah. Setiap malam Kamis tawasulan lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an di sini. Semoga oleh Allah dengan rasa syukur kepada Allah, Allah tambahkan rahmat dan nikmat istiqomah yang kita rasakan sejauh ini. Amin Allahumma. Karena al-istiqomati khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Dan zikir Allah minta kepada kita, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingat kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu zikron katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepadaku sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kenapa harus banyak? Agar sampai tumbuh keikhlasan. Ketika bibir kita sudah tidak mampu berucap cinta, ketika bibir kita sudah tidak mampu zikir, maka akan zikirlah rasa kita kepada Allah. Zikir itu kan kalau di abi wa umi astagfirullahaladzim itu baru wirid. Zikir itu sudah masuk kepada alam yang kita baca. Makrifat itu sudah menjadi pelaku daripada apa yang kita amalkan. Itu makrifat kepada Allah. Jadi dengan zikir untuk menumbuhkan rasa cinta, dengan istiqomah untuk menumbuhkan kecintaan, sehingga tidak ada lagi hajat sudah. Tidak ada lagi niat saya ikut zikir ingin lunas hutang, gak ada hutang dibawa ke tempat ngaji. Saya ikut zikir ingin tambah kaya, gak ada ikut zikir pengen kaya. Walaupun ud'uni astajib lakum, katanya Allah, minta kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Walaupun Allah janji. Betul apa enggak? Jadi kalau kita meyakini, mengimani apa yang Allah katakan di dalam kitab suci Al-Quran, kenapa harus kita banyak tanya kepada Allah? Tak perlu kita ngatur Allah lagi. Allah sudah punya aturan atas takdir, kodrat, irodat di antara kita masing-masing. Betul apa enggak? Pulan bin Pulan. Dari mulai di sini, di depan ada Bapak Salah, Wa Maman, ya, Wong Rayu, ada Cacu. Semua ini dicatat. Gak usah khawatir. Allah melihat. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Allah itu menutupi, meliputi dan mengetahui yang tidak kita ketahui. Ayo duduk bersama-sama. Apakah tahu hatinya satu dengan yang lainnya? Gak ada yang tahu. Ada yang tahu hatinya masing-masing? Gak ada. Kecuali hanya Allah. Allah tahu. Ada yang husu, ada yang zikir majikir tapi was-was, ada yang zikir majikir tapi syarat doang. Allah tahu. Betul. Allah tahu. Semua panca indera kita ini diciptakan dari sir rasa, sir mani, dari satu tetes air mani. Air minum segelas ini kebanyakan Allah bikin kita. Satu tetes air hina. Kan ada lagu Roma itu. Betul apa enggak? Dari mana kau diciptakan? Mana lagunya itu? Hanya dari satu tetes air yang hina, kemudian Allah sempurnakan. Jadi apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Betul apa enggak? Kamu yang punya dunia, dunia akan ditinggalkan. Kamu yang saat ini hidup di dunia punya pangkat jabatan, jabatan kamu akan kamu tinggalkan. Betul? Betul. Dunia ini, hidup di dunia jamaah, yang mahal itu ceritanya, kisahnya. Wal asri, demi masa, ada masa. Masa seperti anak kecil, kayak Cinyimas tuh kan, main aja kan anak kecil. Benar apa enggak? Apakah anak kecil mikirin orang tuanya punya beras apa enggak? Enggak. Betul apa enggak? Anak kecil itu la haula wala quwata illa billah, karena masih bersih dari dosa. Kenapa kita banyak bingung? Karena banyak
Karena banyak doh. Itu. Kalau dosanya sudah menipis, sering istiqomah, banyakin istighfar. Makanya lewat manaqib ini diajarin akhlak. Rasul itu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu terkenal akhlaknya. Bagaimana akhlak Rasul? Ada seorang buta, seorang yang buta di pojokan pasar. Kerjaan si buta ini ngejelekin Rasulullah saja, tapi Rasulullah terus sedekahin orang buta itu. Ketika Rasul meninggal dunia, maka Rasul menitipkan orang buta tadi kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, kalau aku sudah tiada, tolong berikanlah sedekah kepada orang buta di pojokan pasar itu. Akhirnya digantikanlah oleh sahabat. Ketika digantikan oleh sahabat, si orang buta tadi meraba-raba tangan sahabat. Kok ini tangannya beda? Tangan yang kemarin halus, suara bicaranya juga beda. Kenapa ini tangannya lebih kasar? Oh iya, aku sahabatnya. Lalu yang kemarin siapa? Itulah Muhammad yang selalu kamu jelekkan. Ini akhlaknya Rasulullah. Sehingga yang buta tadi menangis kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ini akhlaknya Rasulullah. Innama bu'istu litamima karimah akhlak. Rasulullah itu nyontoin akhlak. Lewat manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani setiap malam Kamis jamaah diajak berakhlak. Yang pertama, sebelum kita kirim Fatihah, tawasul, jarah kepada Rasulullah, kepada keluarga, para sahabat, kepada para wali, yang pertama kita istighfarkan siapa? Saya mau tanya. Orang tua dulu. Orang tua kamu ingat dulu. Kamu jarah kemana saja kepada orang tua durhaka, gak diterima kamu sama wali. Gak diterima kamu. Kamu dari mana? Apakah keluar dari batu? Dari orang tuh. Lewat manaqib diajarin akhlak jamaah. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya dan dosa saya kepada kedua orang tua, yang sampai detik ini saya belum bisa menyenangkan hati orang tua sama sekali. Ya Allah, saya belum bisa. Saya terlalu egois jadi manusia. Ya Allah, kadang saya punya duit banyak, bukan ingin nyenengin orang tua, malah saya cari kesenangan sendiri. Ketika orang tua sudah tiada, baru di situ penyesalan tiba dalam hidup kita. Betul? Betul. Awalnya ketika orang tua tiada, menangis, kita keseduh-seduh, jerit-jerit. Kesononya sudah biasa. Sudah mulai lupa, jarah, jangan, nggak pernah ngirim Fatihah, nggak mau. Ini yang ada di kehidupan kita saat ini, wahai saudaraku. Kenapa banyak anak durhaka kepada orang tuanya? Karena orang tuanya tidak memberikan akhlak bagi anak-anaknya. Bagaimana caranya menghormati kedua orang tuanya? Betul? Manaqib ini mengajarkan akhlak. Yang pertama, ya Allah, ampuni dosa saya kepada kedua orang tua. Yang kedua, guru. Li ustaji astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa saya kepada guru. Ayo, saya mau tanya jamaah, yang ngajarin ngaji alif fathah, alif kasro alif doma siapa? Pernah kamu ingat kalau lebaran ngirim baju koko? Ngirim mukena? Ngirim sarung? Betul? Gimana ilmu kita mau manfaat dan barokah? Selama ini kamu berguru, yang kamu cari hanya dunia. Saya nyari kiai sakti, doanya mustajab, agar hutang saya lunas, agar dagangan saya lancar. Betul? Agar hajat saya dikabul. Tidak kamu sadari bahwa apa yang guru-guru kamu tanam sejauh perjalanan kamu hidup, itu justru bisa mendatangkan barokah apabila kita ingat bagaimana seorang murid berakhlak yang bagus kepada guru-gurunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Jangankan ilmu banyak, bismillahirrahmanirrahim saja, kalau sudah barokah, diberi kemustajaban oleh Allah, buktinya dukun-dukun dulu
Gak bisa baca Al-Quran, banyak yang doanya diijabah. Saya dapat kalimat dari nenek, namanya Babu Siti, tukang, kalau zaman sekarang mah bidan, cuman dulu disebutnya paraji. Tahu paraji? Iya. Ibunya nenek saya dari ibu itu paraji, Babu Siti namanya. Itu buat ngademin bocah nangis aja tengah malam. Kalimatnya lucu jemaah. Lucu kalimatnya. Saya aja nggak yakin. Zaman dulu memang begitu, Bah. Sang kuntil manik si bilala aing nyaho jangjang sia satumplak satemplik aing nyaho ratu sia si doya baya. Ratu sia si doya baya, ratunya kuntilanak doya baya berarti namanya jemaah. Betul enggak? Ini beneran ini. Boleh ditanya. Kalau ngobatin orang kesurupan itu pakai kulhu darga balik satu merasa mati, jalma mati, setan marah, setan mati, antu mati, iblis mati, gajah marah, gajah mati, maling marah, maling mati, si jala mati, saking pitulung Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Timbang begitu doang. Kelapak aja nggak keluar mah gampar aja udah. Ngobatin orang kesurupan jampainya begitu. Kalau kita beda. Kalau santri, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man jalla yasfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jin yang ikutin. Betul? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ada di pintu Ka'bah. Tulisannya ayat kursi itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah tidur, tidak bisa ditidurkan. Makanya Syekh Humayni ayatullah ngajarin, kurangilah waktu tidurmu untuk memperbanyak eling kepada Allah, zikir kepada Allah. Kurangilah bicaramu daripada kamu bicara ngomongin orang, perbanyak zikir kepada Allah. Kurangi makanmu. Kalau kamu sudah kenyang, berhentilah makan. Ingat, banyak fakir miskin yang lebih membutuhkan santapan yang kamu makan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup pagi sore cukup sepiring-sepiring, kenyang, malam ngewadang cukup. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi kan kita kadang hanya karena demi ngikutin gengsi, belagu ngopi aja ke kafe. Lah udah tahu kopi kafe mah 70.000 segelas. Betul apa enggak? Nah kalau di rumah kan cukup top kopi aja, gope beres urusan ngopi. ABC plus ya kiai. Bener apa enggak? Hanya demi gengsi. Jadi hidup itu sederhana, yang mahal gengsi kamu. Kamu ingin dilihat oleh orang, ingin disanjung, ingin dipuji. Kamu itu sudah sukses. Ini loh saya punya banda, gak taunya dapat ngutang. Benar apa enggak? Hanya untuk itu. Kapan kamu ingin dilihat oleh Allahnya? Lewat istiqomah. Kemis ketemu kemis, kemis ketemu kemis, terus istiqomah. Sudahlah, terserah Allah lah. Mau dibikin miskin, kayak mau dibikin kaya, mau dikabul, mau enggak. Saya seneng aja dekat sama Allah. Tenang aja batin saya kalau sudah dekat. Percaya diri saya ngadepin hidup. Mati saya nggak takut lagi sudah. Istighfar sudah banyak untuk orang tua. Kepada guru saya selalu istighfar. Kepada sesama saya selalu mohon ampunan. Ya namanya manusia sunatullah. Ada yang cinta, ada yang benci. Abu Jahal pamannya Nabi, sampai mati benci sama Nabi. Betul apa enggak? Itu sudah sunatullah. Jangan berharap hidup ini semua orang mencintai kamu, wahai saudaraku. Gak bisa. Dari Nabi aja sudah ada contohnya. Abu Jahal paman Nabi sampai mati ngebenci Rasulullah. Mati dalam ketidakberiman kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham jemaah? Jadi istiqomah aja untuk membentengi diri dari kekhawatiran, ketakutan. Apa yang kita takutkan? Toh kita semua akan mati. Betul apa enggak? Takut melarat, melarat mati, kaya mati, jadi sama aja. Benar apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ditakdirkan ketemu zikir mana akib lengkap sudah baru.
Liridho illahi ta'ala al-fatihah. Dengan ridhomu al-fatihah. Kalau bukan Allah ridho mah berat. Duduk di tempat zikir itu berat ya. Kalau Allah nggak ridho, bener banget. Kalau Allah nggak ridho itu berat istiqomah itu. Pantat itu usah-usah aja. Apalagi siang tadi habis dari sawah panas banget tadi jamaah ya. Iya, alhamdulillah nih. Habis juhur saya nih masangin asbes tadi panas banget, mabok panas saya. Saking pengen didudukin. Tanggal 26 kita maulid ya jamaah ya. 26 Oktober maulid Nabi di sini. Sekaligus malam Kemis Kliwon. Cuman masaknya begini, besok mah dibungkusin langsung. Cateringan aja udah, datang jamaah udah bungkus, mau dimakan di sini kayak mau dibawa pulang kayak. Itu jawab nggak kira-kira? Ya, kalau prasmanan kan berabe, lagi liran habis beres ngaji kan jamaah pada pulang kan repot juga nyuci piringnya. Benar-benar. Alhamdulillah. Jadi tanggal 26 Oktober kita maulid Nabi. Dan di Kiai Cahria besok malam Senin Kliwon katanya maulidannya. Abah juga yang ngisi di sana. Dari itu sebelum Abah mimpin zikir, saya persilahkan kepada Kiai Cahria yang lama, beliau lama. Ini panggung masih baru, pinter bener dia tahu aja. Bener nggak? Panggung dipindah, lo baru didudukin bisa yang bener. Berarti Kiai Cahria sakti juga dia, bisa nerawang dia. Nyari yang enak-enak. Nggak saya posting sengaja. Nah nanti udah bagus, nanti dilukis pemandangan tuh belakang tuh. Ini balegonya saya minta yang dari Haji Madi itu. Ya. Ya panggung itu kenapa dibagus-bagusin? Orang kita mau nyambut Rasulullah. Kalau saya anggapan orang mau nyambut Rasulullah bukan untuk saya. Yang kita acarakan ini maulidnya Rasulullah. Haulnya Syekh Abdul Qadir Jilani, haulnya orang tua saya, orang tua jamaah. Lah saya udah gak punya orang tua lah, gua pantas-pantasin. Benar benar? Lah kapan lagi? Kan tadi wal asri, demi masa hidup itu kisah. Innal insana lafi khusr, semua manusia dalam kerugian. Semua akan kita tinggalkan illal ladzina amanu, kecuali yang enggak rugi orang yang iman kepada Allah. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, dan mereka yang selalu saling memberi nasihat tentang yang benar-benar. Carilah nasihat yang benar, yang kagak benar jangan didengerin. Betul? Karena di Al-Qur'an ngajarin begitu. Allah itu bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pemurah penyayang. Jadi Allah tidak mengajarkan kepada makhluknya tentang kebencian. Ingat itu. Betul? Yang diperintah oleh Rasulullah ketika kamu bertemu dengan seseorang yang membenci kamu, menghindarlah kamu. Hanya itu. Tapi kamu tidak diperintah untuk membenci. Paham itu? Karena Allah maha pemurah, maha penyayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali Allah ngajarin suruh ngebenci? Nggak ada. Bener nggak? Allah ngajarinnya Rahman Roh. Makanya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, terus wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang beruntung itu orang-orang yang sabar. Abah saya ini zikir majikir kok utang saya masih malah numpuk ya, alhamdulillah. Betul banget? Alhamdulillah, berarti Allah masih memberikan jalan kemudahan. Betul banget? Ya namanya rezeki mah dari mana aja udah. Benar-benar. Yang terpenting bisa kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Banyak kalau tidak bisa digunakan untuk bersyukur buat apa? Lebih baik cukup tapi bisa untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah juga malam ini. Terima kasih Bapak Salah udah masakin. Tadi mandalinya ke sawah nih yang bagian masaknya. Dan bilang waduh nggak masak. Ya begitu mau maghrib Bapak Salah, Abah nih saya bikin ketan buat jamaah. Terima kasih Bapak Salah. Semoga rezekinya tambah barokah. Ya udah diawet-awet berasnya kan buat maulidan. Bener-bener. Alhamdulillah. Ya kan kalau kita makan nggak mintain dana udah. Bener nggak? Saya nunggu ceramah dulu, hasil saya ceramah saya sisihin. Oh iya ini buat maulid, buat ini, buat panggungnya ini. Kan saya sisihin. Rezeki yang saya dapat pun itu buah doa jamaah juga. Betul banget? Saya dipanggil ceramah maulid jutaan buat siapa? Itu jawaban doa jamaah. Cuma rezekinya dikasihin ke saya lari lagi buat umat. Betul banget? Enggak Abah buat beli ke mall gitu, beli celana lepis kagak.
Saya nggak pernah beli jubah aja Pak kalau nggak dikasih orang, nggak pernah saya itu. Sampai saya kemarin ceramah di Banten pakai jubah warnanya baju seragam desa, saya ingat gitu. Saya ngomong sama Bang Heri, ini Bang, ini jubah apa dulu dikasih Wakil Nur Hasan ketika jadi sekdes di desa Segarjaya. Ada kain bagian dari desa dibikin jubah buat saya. Ini jubah ini dari saya belangsak sampai ceramah jutaan, ini masih saya pakai. Berarti barokah itu nyata dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dari itu saya persilakan dengan segala hormat Kiai Haji Cahria untuk memberikan tausiah dan sekaligus mengundang untuk maulidan ke tempatnya beliau malam Senin besok ya. Alhamdulillah, kepadanya dengan segala hormat kita persilahkan. Allahumma